Hai semua, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap selalu sehat dan tetap selalu semangat. Nah, meskipun kita masih belajar di rumah, berjumpa lagi dengan Ibu Guru Rima. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar mengenai tema pengalamanku, subtema pengalaman yang berkesan, dan pembelajaran yang pertama atau yang ke-1. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar mengenai ungkapan hormat dan sayang. Kemudian, kerjasama dalam keluarga. Dan juga kita akan belajar mengenai kerajinan dengan bahan yang berasal dari hewan. Nah, tentunya kalian sudah tidak sabar lagi bukan untuk mengikuti pembelajaran kita? Nah, sekarang siapkan buku kalian, siapkan alat tulis kalian, kita belajar bersama ya. Selamat belajar. Nah, tentunya di antara kita mempunyai banyak pengalaman yang tidak bisa kita lupakan, terutama pengalaman yang menyenangkan dan tidak bisa kita lupakan. Nah, pengalaman yang menyenangkan yang tidak bisa kita lupakan itu disebut dengan pengalaman yang berkesan. Nah, misalnya contohnya pengalaman belajar bersepeda bersama ayah ketika belajar bersepeda. Kemudian pengalaman belajar membaca bersama ibu atau dibacakan cerita oleh ibu. Kemudian kita juga misalnya pengalaman bermain lempar bola bersama teman atau pengalaman berkunjung ke kebun binatang. Nah, semua itu merupakan pengalaman yang berkesan, yang menyenangkan hati kita dan susah kita lupakan. Nah, begitu juga kamu pastinya mempunyai pengalaman yang berkesan. Nah, di antara kita semua mempunyai pengalaman yang berkesan. Salah satu pengalaman yang berkesan bagi kita juga adalah ketika kita belajar bernyanyi bersama. Misalnya belajar bersama kakak kita untuk bernyanyi. Nah, coba perhatikan lagu yang ada di buku kamu. Ini adalah lagu Kasih Ibu. Nah, ini Udin dan kakaknya senang bernyanyi. Nah, mereka bernyanyi bersama. Nah, dan menyanyi bersama merupakan pengalaman yang mengesankan. Nah, ayo kita ikuti Udin dan kakaknya untuk bernyanyi bersama-sama menyanyikan lagu Kasih Ibu. Nah, lagu ini menceritakan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kita menyanyi bersama ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, lagunya indah bukan? Kamu pasti semuanya sudah bisa menyanyikan lagu ini. Nah, lagu Kasih Ibu adalah lagu kasih sayang seorang ibu kepada kita. Nah, kasih ibu itu tidak terhingga batas waktunya. Artinya sepanjang masa, seumur hidup. Nah, kemudian kasih ibu itu juga kepada kita tidak mengharapkan kembali, tidak mengharapkan imbalan. Nah, kenapa kasih ibu ibarat sang surya menyinari dunia? Karena kalau matahari menyinari dunia itu tidak meminta balasan dan sepanjang masa. Demikian juga kasih ibu kepada kita. Nah, ayah dan ibu selalu menyayangi kita. Kasih sayang ayah dan ibu tidak pernah berhenti. Mereka menyayangi tanpa mengharapkan imbalan. Nah, sekarang coba kamu tuliskan, apakah kamu menyayangi ayah dan ibumu? Nah, ayo kamu buat tulisan pesan untuk ayah dan ibumu. Sampaikan rasa sayang dan hormat kepada mereka. Mudah bukan? Setelah tadi kamu menuliskan pesan kasih sayangmu untuk ayah dan ibu. Nah, sekarang coba amati gambar yang ada di buku kamu. Perhatikan, gambar ini adalah keluarga Dayu. Nah, pada hari Minggu pagi, Ibu Dayu mengajak Dayu ke pasar. Ayah mengantar mereka ke pasar. Dayu melihat ibu memilih sayuran. Nah, ibu juga membeli daging dan bumbu dapur. Ibu tidak lupa membeli buah. Nah, kali ini ibunya Dayu membeli jeruk bali. Nah, selesai belanja, Dayu membantu ibu membawakan kantong belanjaan.
Dayu mendapatkan pengalaman yang berkesan, yaitu pengalaman bersama ayah dan ibu. Nah, keluarga Dayu selalu bekerja sama. Coba tadi kamu perhatikan, Dayu membawakan belanjaan ibunya. Ini adalah salah satu bentuk kerjasama. Nah, kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, gunanya supaya pekerjaan bisa cepat selesai dan juga pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan bila kita melakukannya bersama-sama. Nah, kerjasama dalam keluarga harus kita mulai dari keluarga kita dengan cara membantu orang tua. Nah, misalnya membersihkan rumah. Jangan hanya ibu yang membersihkannya, supaya pekerjaan ibu cepat selesai dan juga menjadi ringan, kita bisa membantu. Ada yang membantu mengepel, ada yang membantu menyapu. Nah, ini juga merupakan bentuk kerjasama di rumah. Nah, selain itu, kerjasama juga memupuk rasa persaudaraan dan kasih sayang anggota keluarga kita. Nah, jadi kamu harus mau bekerja sama bersama keluargamu. Tadi, Ibu Guru Rima sudah menjelaskan arti kerjasama, yaitu adalah melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Nah, coba sekarang kamu amati gambar yang ada di buku kamu. Mana gambar yang menunjukkan bentuk kerjasama? Nah, kemudian kamu beri tanda centang pada kegiatan kerjasama dalam anggota keluarga dan beri tanda silang pada kegiatan yang bukan merupakan kegiatan kerjasama. Nah, kamu amati, kamu perhatikan gambarnya, kemudian baru kamu beri tanda. Nah, seperti gambar yang pertama, ini adalah membantu ibunya menyapu. Apakah ini termasuk kerjasama? Nah, ayo sekarang kamu beri tanda. Mudah bukan? Ayo kita lakukan sekarang. Mari kita amati kembali gambar yang ada di buku kamu. Nah, ini adalah gambar anggota keluarga Lani. Nah, pada hari Minggu, semua anggota keluarga berkumpul di rumah. Tentunya ayah tidak bekerja, ibu juga tidak bekerja, dan kita tidak sekolah. Karena hari Minggu merupakan hari libur. Nah, Rani membersihkan rumahnya bersama anggota keluarganya. Nah, mereka melakukannya secara bersama-sama. Nah, melakukan kerjaannya bersama-sama kita sebut dengan kerjasama. Nah, coba perhatikan, ibu menyapu lantai. Kemudian ayah membantu mengelap jendela atau mengelap kaca. Kemudian Lani membantu merapikan buku dengan mengelap debu. Nah, di meja maupun di rak buku. Nah, kemudian mereka semua mengerjakannya bersama-sama, tentunya dengan perasaan senang. Nah, kemudian setelah pekerjaan selesai, mereka makan dan minum yang telah disediakan oleh ibu, yaitu makanan ringan, dan ibu membuatkan mereka teh manis. Nah, setelah selesai pekerjaan mereka, rumahnya terlihat bersih dan nyaman. Nah, pekerjaan membersihkan rumah terasa lebih ringan dan menyenangkan bila kita melakukannya bersama-sama. Nah, tentunya di rumah kamu juga kamu sering melakukan kerjasama bersama anggota keluargamu. Nah, sekarang coba ceritakan pengalamanmu bekerja sama membersihkan rumahmu. Nah, setelah itu, ayo kita kembali membaca bacaan yang ada di buku kamu. Udin dan keluarga juga membersihkan rumah. Nah, selain tadi keluarga Lani, Udin mendapat tugas membuang sampah. Sebelumnya Udin memisahkan sampah kulit telur. Kulit telur sisa ibu membuat kue. Banyak sekali. Udin teringat akan Paman Panji. Paman Panji pernah membuat hiasan dari kulit telur. Nah, Paman Panji mengajarkan Udin cara membuatnya. Nah, jadi tadi sampah kulit telur bisa kita buat untuk berkreasi. Nah, telur merupakan bahan dari ternak atau dari hewan, yaitu telur berasal dari ayam. Jadi, kulitnya bisa kita manfaatkan untuk kita berkreasi.
Tentunya pada pembelajaran yang terdahulu, kamu pasti mengingat kita pernah membuat kolase. Nah, kolase dengan teknik menempel. Kita menggunakan kertas. Nah, tapi kali ini kita akan berkreasi membuat kolase menggunakan bahan dari hewan, yaitu kulit telur. Nah, bagaimana cara mengolah kulit telur supaya bisa menghasilkan kreasi yang indah? Coba amati gambar yang ada di buku kamu, seperti yang dilakukan Udin. Yang pertama, Udin membersihkan semua kulit telur. Nah, kamu bisa membersihkan semua kulit telur. Kemudian, pecahan kulit telur itu runcing dan tajam, jadi kamu harus hati-hati. Nah, setelah semua kulit ari terlepas, kulit dijemur setelah tadi dibersihkan. Selanjutnya, kamu menyiapkan bahan perlengkapan untuk membuat kerajinan kulit telur. Nah, seperti yang telah kamu buat ketika membuat kolase. Kamu menyiapkan kertas karton, lem kayu, spidol, cat warna, serta kuas. Nah, yang pertama adalah kamu membuat dulu gambar di atas kertas karton. Gambar apa yang kamu mau tempelkan dengan kulit telur. Nah, kemudian setelah itu gambarnya kamu olesi dengan lem kayu supaya lebih kuat menempelnya. Nah, permukaan gambar kamu olesi dengan lem kayu yang akan ditempelkan dengan kulit telur. Kemudian kamu tempelkan kulit telur di atas gambar yang sudah diberi lem tadi. Nah, sesuai dengan gambarnya. Kemudian warnai kulit telur yang sudah menutup gambar. Nah, coba kamu perhatikan Udin mewarnainya menggunakan cat warna sesuai dengan gambarnya. Misalnya gambar apel, tentunya buahnya berwarna merah seperti Udin. Kamu beri warna. Kemudian daunnya berwarna hijau. Nah, setelah diberi warna, yang terakhir adalah menjemur gambar di tempat yang aman atau yang terkena sinar matahari. Nah, jadilah karya seni yang indah. Mudah bukan? Setelah gambar yang tadi dijemur itu mengering, tentunya kulit telur akan menempel dengan kuat. Nah, setelah kering, kamu boleh memberi tali pada karton yang tadi kamu buat. Nah, kemudian kamu bisa menggantungnya di mana? Di ruang tamu atau di kamar kamu. Nah, hiasan itu terlihat bagus bukan? Dan mudah untuk kamu coba. Jadi kamu boleh mencobanya. Nah, dengan cara kamu bantu ibumu membuang sampah dari dapur. Jika ada sampah kulit telur, kamu pisahkan, kamu kumpulkan. Kemudian kamu olah seperti Udin tadi. Nah, lalu kamu bisa membuat hiasan dari kulit telur. Caranya sama dengan yang dilakukan Udin tadi. Nah, mudah bukan? Ayo kamu boleh mencobanya. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah belajar bersama dengan Ibu Guru Rima mengenai pengalaman yang sangat mengesankan. Nah, salah satu pengalaman yang sangat mengesankan adalah melakukan kerjasama di rumah. Nah, yang kita lakukan tadi. Nah, kemudian kita juga tadi sudah bernyanyi. Nah, bernyanyi bersama merupakan pengalaman yang berkesan. Nah, ingat kerjasama adalah kita melakukan pekerjaan bersama-sama. Tentunya akan membuat pekerjaan cepat selesai. Dan juga tadi kita sudah berkreasi menggunakan kulit telur untuk membuat kolase. Nah, kamu boleh mencobanya. Nah, tanpa terasa kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu Guru Rima sampaikan boleh berguna bagi kamu. Nah, terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. God bless you.